teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Baik, kita mulai ya. Kerajaan Lingyun. Beberapa orang berubah ekspresi. Segera mereka berbalik ke arah sosok yang muncul di samping Haisa. Seketika mata mereka penuh ketakutan. Pria itu berpakaian putih dan tampak cukup tampan. Ada pola-pola seperti awan yang ditabur di pakaiannya, sementara senyum lembut dan santai terlihat di wajahnya. Dalam hal tingkah laku dan penampilan dia tidak buruk. Tentu saja, apa yang menyebabkan semua orang menjadi takut padanya bukanlah hal ini, melainkan aliran vibrasi kuat yang dipancarkan olehnya saat dia muncul. Dibandingkan dengan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana seperti Haisa, getaran yang dia berikan jauh lebih kuat. Mata Lindong menyusut sedikit ketika orang ini muncul. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya pria berpakaian putih itu. Lindong, pria itu adalah Lingxi dari kerajaan Lingyun. Dia terkenal karena sekali dia mengumpulkan pil nirvana yang cukup, ia dapat secara resmi menerobos panggung nirvana. Selain itu, kerajaan Lingyun mampu menyaingi kerajaan tingkat tinggi tertentu. Dan kami tidak akan menyinggung perasaan mereka, ucap Motei. Wajahnya berubah serius. Segera dia mendekati Lindong. Lindong tetap tanpa ekspresi. Dia juga tahu betapa kuatnya kekaisaran Lingyun. Namun, itu tidak cukup membuatnya merasa harus memiliki rasa hormat seperti yang lain. Meskipun Lingxi cukup kuat, dia bukanlah seorang praktisi panggung nirvana sejati. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak punya alasan untuk takut padanya. Saudara Lingxi, ucap Haisa melihat Lingxi muncul. Segera kegembiraan mengisi wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lingxi dengan santai melambaikan tangannya. Dia agak aneh menatap Lindong, sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, "Teman muda, soal yang berlangsung malam ini, sepertinya Haisa mungkin salah. Namun jinmu adalah dalang sebenarnya. Sekarang kamu telah membunuhnya. Kamu harus meredakan kemarahanmu juga. Bagaimana kalau kita melepaskan masalah ini?" ucap Lingxi. Suaranya agak damai. Sebelumnya dia telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong. Berdasarkan kekuatannya saat ini, di samping kekuatan kerajaan Lingyunnya, Lindong sedikit mengancamnya. Namun dia tidak ingin membuat musuh tambahan tanpa alasan, terutama pada titik ini. Oleh karena itu, jika bukan karena fakta bahwa dia dan Haisa memiliki hubungan di belakang, dia tidak akan melangkah masuk saat ini. Ketika kerumunan sekitarnya mendengar kata-kata Lingxi, mereka cukup tercengang. Mereka secara alami tahu tentang reputasi kerajaan Lingyun. Namun mereka tidak pernah berharap bahwa Lingxi akan mengeluarkan nada damai seperti itu. Ekspresi Haisa juga sedikit berfluktuasi ketika dia mendengar kata-kata Lingxi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Lingxi akan membalaskan dendamnya. Namun ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa Lingxi tidak berencana untuk menyinggung Lindong. Fakta ini membuatnya merasa agak kecewa. Namun dia secara alami tidak berani mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Lindong jelas terkejut dengan nada damai Lingxi juga. Pada awalnya dia berpikir bahwa pria ini muncul untuk membela Haisa. Namun ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, ekspresi wajahnya melunak. Meskipun dia tidak takut pada Lingxi, namun Lingxi memiliki kekaisaran Lingyun yang kuat untuk mendukungnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin menyinggung faksi yang kuat seperti ini. Segera dia merenung sejenak sebelum dia berkata, "Karena kekaisaran Lingyun telah melangkah masuk, saya akan secara alami menghormati keinginan Anda. Saya bisa melupakan masalah malam ini. Namun izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika itu terjadi lagi, mungkin..." Lindong tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun ekspresi sedingin es yang dia lontarkan terhadap Haisa mengungkapkan niat di balik kata-katanya. Haisa juga mengerti ini. Segera ekspresinya berubah dan merasa agak tidak puas di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia diancam secara terbuka. Meskipun demikian, dia masih cukup terkejut dengan fakta bahwa Jinmu dibunuh oleh Lindong. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasi Lindong lebih rendah daripadanya, dia tidak berani menunjukkan niat jahatnya pada Lindong lagi. "Sepertinya saya telah berhasil menonton pertunjukan bagus malam ini. Lingxi, sepertinya reputasi Anda tidak seperti yang Anda yakini," ucap suara tiba-tiba bergema saat kerumunan menyaksikan beberapa sosok menuju. Itu adalah Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan Agung. "Saya tidak pernah menyangka orang seperti itu akan ditarik juga oleh hal ini," ucap beberapa orang yang menonton. Saat keramaian berbalik ke arah sosok yang datang, serangkaian bisikan segera menyebar. Semua orang tahu bahwa dua kekaisaran yang paling kuat di kota Yang adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Agung. Perhatian Lindong beralih ke pria yang bernama Liu Yuan.
dia adalah sosok yang sangat berotot. Telapak tangannya sama besar dengan beruang, dan dia memberikan perasaan yang sangat kuat dan menindas. Selain itu, dari getaran yang samar-samar muncul di tubuhnya, dia ternyata pada tingkat kultivasi yang sama dengan Lingxi. Dan setelah dia mengumpulkan cukup pil Nirvana, dia akan secara resmi dapat menerobos panggung Nirvana. Lingxi dengan santai melirik Liu Yuan. Dengan kecerdasannya, dia bisa dengan jelas mendeteksi maksud di balik kata-katanya. Kedua belah pihak jelas berselisih. Liu Yuan, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah hari ini. Apapun yang Anda katakan tidak ada artinya, dan akan lebih baik bagi Anda untuk tidak mengatakan apapun, ucap Lingxi. Setelah dia berbicara, Lingxi berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Segera dia memilih untuk berbalik dan pergi. Setelah semua, Kekaisaran Lingyun adalah salah satu kekuatan teratas di kota Yang, dan biasanya dia hampir tidak akan mentolerir sikap seperti Lindong. Namun meskipun dia merasa agak tidak senang, dia secara alami tidak akan mengungkapkannya. Anak yang sombong, mengapa saudara besar begitu sopan terhadapnya? Betul, setelah Kekaisaran Lingyun kami muncul, bukan saja dia tidak meminta maaf, dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu, ucap beberapa anggota Kekaisaran Lingyun elit lainnya tanpa sadar menggerutu. Mereka adalah para elit di kota Yang, dan semua orang pasti menghormati mereka. Namun sikap Lindong malam ini menyebabkan mereka merasa sedikit marah. Lindong hanya berada di tahap manifestasi tingkat lanjut, namun ia mampu membantai praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana. Bisakah kamu melakukan itu? Ucap Lingxi melambat ketika dia mendengar kata-kata bawahannya. Matanya menyipit saat dia bertanya dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, bawahannya segera kehilangan kata-kata. Dia mampu bertahan bahkan setelah diburu oleh 5 demonic beast setengah langkah ke panggung Nirvana di tengah gerombolan binatang. Bisakah Anda mencapai itu? Ucapnya lagi. Mereka sekali lagi tertegun. Pada saat yang sama, arogansi di wajah mereka berkurang. Itu karena mereka tahu bahwa tidak satupun dari mereka bisa melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, itu tidak berarti bahwa anak itu dapat bertindak sombong di depan senior besar, ucap seseorang akhirnya berkata. Alasan mengapa dia tidak bertindak dengan cara itu adalah karena dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ada dua kemungkinan mengapa dia tidak memperlakukan saya dengan hormat. Yang pertama adalah bahwa dia bodoh, atau karena dia memiliki kartu truf yang memungkinkan dia untuk tidak takut pada Kekaisaran Lingyun, ucap Lingxi lagi. Tangannya berada di belakang punggung saat dia perlahan menjelaskan. Orang banyak tercengang lagi. Penjelasan pertama secara alami adalah lelucon, dan mereka langsung mengesampingkannya. Setelah semua, mereka bahkan tidak bisa mencapai apa yang telah dilakukan Lindong. Jika dia bodoh, lalu bagaimana dengan mereka? Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, kejutan dan kecurigaan melintas di mata mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana seorang anak dari kekaisaran tingkat rendah akan benar-benar memiliki kartu truf yang memungkinkan dia untuk tidak takut pada Kekaisaran Lingyun mereka. Setelah melirik Lingxi dan sisa lainnya, Lindong menarik kembali tatapannya dan melihat tatapan bingung dari kerumunan. Dia tahu pada hari-hari berikutnya tidak ada yang berani menyinggung perasaannya lagi. Teman muda ini benar-benar mengesankan malam ini. Nama saya Liu Yuan dan saya berasal dari Kekaisaran Yuan Agung, ucap Liu Yuan menyapu seluruh tubuh Lindong sebelum dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat. Saya Lindong, ucap Lindong. Dia tersenyum. Lindong tahu bahwa Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Agung adalah dua faksi teratas di kota Yang. Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan mereka. Namun, setelah kejadian malam ini, mereka sekarang tertarik pada Lindong. Berdasarkan senyuman Liu Yuan, Lindong bisa merasakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Untuk waktu berikutnya yang singkat, Liu Yuan berbicara dengan Lindong sebelum dia tersenyum dan pergi. Saudara Lindong, Anda memiliki reputasi yang kuat sekarang. Bahkan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Agung terkesan oleh Anda, ucap Motei tersenyum dari samping saat dia sedikit iri berkomentar. Lindong tersenyum. Dia tidak terlalu senang dengan fakta ini. Meskipun dua kerajaan ini mungkin tampak tak terkalahkan di mata Motei, menurutnya mereka hanya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan sikap hormat Lingxi dan Liu Yuan. Mari kita mengatur ulang kelompok kita. Setelah fajar tiba, kita harus melanjutkan perjalanan kita, ucap Lindong. Setelah kejadian malam ini, kata-kata Lindong tanpa sadar menjadi pertimbangan dalam kelompok mereka. Oleh karena itu, Motei, Tang Xuan, dan yang lainnya tersenyum sebelum mereka menganggukkan kepala. Samar-samar nampaknya seolah-olah pemimpin dari kelompok telah bergeser dari Motei kepada Lindong. Motei melihat perubahan halus ini juga, namun dia tidak keberatan. Karisma dan kekuatan Lindong cukup baginya untuk mengakui bahwa dia pantas di posisi ini. Setelah malam yang berdarah,
Sinar matahari akhirnya menembus kegelapan saat mereka menatap puing-puing dan mayat-mayat berkerumun dan berbau darah di udara. Beberapa orang merasa mereka selamat dari bencana, namun perasaan ini dengan cepat hanyut oleh perasaan penuh harapan karena semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana mereka akan mencapai harta karun yang melimpah di Lembah Guntur Batu. Di bawah sinar matahari, bisa terlihat sekelompok besar pria dan kuda dengan cepat melakukan perjalanan, melintasi pegunungan dan menuju daerah terdalam. Orang-orang itu secara alami adalah orang-orang dari Kota Yang. Setelah serangan oleh gerombolan binatang tadi malam, jumlah mereka rupanya berkurang signifikan. Kelompok Lindong secara alami ada di antara mereka. Mereka tidak memilih posisi di depan, dan sebaliknya memutuskan untuk tetap di tengah dan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Ketika kelompok besar itu melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam pegunungan Guntur, binatang yang muncul semakin kuat. Oleh karena itu, bukanlah perjalanan mudah bagi mereka karena binatang yang terus-menerus melompat menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara Motei dan yang lainnya mengelilinginya di sekitar. Dan tidak ada tanda-tanda penghinaan lagi di mata praktisi kerajaan baja besi. Sebaliknya, itu digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat yang tebal. Tindakan Lindong semalam telah benar-benar mengesankan mereka. Saudara Lindong, dengan kecepatan saat ini, kita harusnya tiba di Lembah Guntur sekitar sore, ucap Motei tertawa. Wajahnya dipenuhi senyuman. Sepanjang jalan, beberapa tatapan iri terus-menerus dilemparkan ke arah mereka. Sepertinya mereka iri karena dia berhasil menemukan sekutu yang sangat kuat. Ketika dia melihat tatapan iri mereka, Motei senang. Ini karena kebanyakan dari mereka berasal dari kekaisaran kecil yang memiliki dendam padanya. Lindong mengangguk. Dia terus berpaling untuk melihat ke belakangnya. Setelah dia secara tidak sengaja menemukan faksi misterius tadi malam, dia tahu bahwa perjalanan ke lembah ini tidak akan menjadi perjalanan yang mulus. Meskipun ada beberapa pria dari Kota Yang, mereka tersebar dan hanya berjuang demi diri mereka sendiri. Dari Kota Yang ada berbagai faksi. Meskipun mereka bukan kekaisaran tingkat tinggi, mereka adalah beberapa kerajaan kelas menengah. Meskipun ada kekaisaran Lingyun dan kekaisaran Yuan Agung, jika mereka bertemu dengan kekaisaran tingkat tinggi asli, kelompok ini mungkin akan segera hancur. Dan jika seorang praktisi panggung Nirvana muncul, itu mungkin akan menyebabkan beberapa kerajaan segera runtuh. Oleh karena itu akan sangat sulit bagi Lindong untuk mendapatkan kunci kuno misterius dan pohon simbol surgawi. Saat orang-orang dari Kota Yang dengan cepat menuju ke Lembah Guntur, di belakangnya, sekelompok besar pria lain diam-diam melintas. Dibandingkan dengan anggota Kota yang kacau, mereka memiliki kerja tim yang kuat. Seolah-olah mereka telah melalui pelatihan intensif. Mereka tidak diragukan lagi di kelas yang berbeda. Di tengah-tengah kelompok itu, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin, dan dia terlihat sangat ramah. Jejaknya melintas di udara tanpa sesuatu mendukungnya di bawah, dan tampak seperti dia bisa berlayar melintasi langit. Saat ini, jika Lindong ada, dia akan menyadari bahwa pria berjubah hitam adalah praktisi panggung Nirvana yang dia temukan tadi malam. Terbukti, mereka menuju Lembah Guntur juga. Senior besar, kami telah menemukan jejak kerajaan Suan Bing, ucap seseorang di dalam grup itu, muncul di samping pria yang mengenakan jubah hitam, dan melaporkan dengan hormat. Apakah mereka akhirnya tiba? Ucap pria berjubah hitam itu dengan lembut mengerutkan alisnya. Setiap kerajaan sekarang sedang mencari segala macam harta di medan perang kuno. Selama waktu ini, orang-orang itu terus-menerus menguntit kita. Sebelumnya, ketika kita menemukan harta karun, kita dipaksa menyerahkan sebagian kepada mereka. Benar-benar keterlaluan, ucap pria lain. Senior besar, haruskah kita mengganggu mereka? Tidak perlu. Akan ada pertengkaran yang cukup besar di lembah. Meskipun orang-orang dari kota yang tersebar, mereka pejuang yang cukup tangguh. Selanjutnya, Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Agung memiliki pejuang yang kuat di antara mereka. Karena itu, kita mungkin tidak cukup kuat untuk mengusir mereka. Pada saat itu, kita bahkan mungkin harus terpaksa bersekutu dengan Kekaisaran Suan Bing untuk mengusir orang-orang kota Yang sebelum kita dapat berburu harta karun, ucap orang dengan jubah hitam berkata dengan santai. Di antara orang-orang dari kota Yang, satu-satunya yang perlu diwaspadai adalah Lingxi dari kerajaan Lingyun dan Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan Agung. Sisanya tidak layak disebut. Lebih baik berhati-hati, siapa tahu jika ada praktisi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Mari kita bepergian menggunakan arah lain dan mencapai lembah sebelum mereka, ucap orang berjubah hitam berbicara lagi. Saat dia melambaikan tangannya, dia tiba-tiba menaikkan kecepatannya. Di sekelilingnya, semua pria lain dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat setelah kelompok besar pria berjubah hitam itu pergi,
Sebuah pohon besar dengan lembut bergetar sebelum sosok Anggun muncul. Matanya yang indah melirik malas di depannya sebelum dia mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut. Sungguh menarik, saya tidak pernah berharap kunci kuno misterius muncul di area ini. Dengan berlalunya waktu, kelompok pasukan Kotayang masuk lebih dalam ke pegunungan. Saat terik matahari tepat di atas mereka, orang-orang yang padat itu akhirnya beristirahat sejenak. Kemudian, aliran mata yang serakah menatap tepat di gunung di depan mereka. Di belakang gunung itu, ada beberapa gunung yang berbahaya. Puncak gunung itu meluas ke langit. Namun, di titik persimpangan antara puncak gunung ini, ada retakan yang sangat besar. Samar-samar, kabut tebal muncul dari dalam. Di tengah-tengah itu, gemuruh-gemuruh samar muncul. Dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Itu adalah lembah gunung yang terbentuk oleh retakan itu. Dan adalah tujuan Lindong dan sisanya. Lembah Guntur yang menyimpan kunci kuno misterius. Ketika lembah gunung itu akhirnya muncul di depan mata mereka, semua orang ini langsung bersorak. Semuanya tampak sangat bersemangat. Lindong duduk di punggung harimau dan hampir tidak ada jejak emosi di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa tiba di lembah hanya menandai awal dari perjuangan untuk mendapatkan kunci kuno misterius. Matanya perlahan menyapu puncak gunung berbahaya di sekitarnya. Beberapa saat kemudian matanya menyusut. Samar-samar dia bisa merasakan beberapa aura di sekelilingnya. "Ayo pergi ke belakang," ucap Lindong berbicara kepada Motei yang bersemangat dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Motei dan sisanya jelas terpana. Kemudian mereka berpaling untuk melirik satu sama lain. Namun karena menghormati kekuatan Lindong, mereka akhirnya mengangguk setuju. Anggota Kotayang sangat gembira membanjiri pegunungan sebelum mereka berlari dengan antusias menuju lembah Guntur. Menurut mereka, selama mereka bisa masuk ke dalam, mereka akan berhak mendapat bagian dari rampasan. Pada saat itu, mereka akan diberi imbalan atas semua kerja keras dan usaha mereka. Yang berada di depan kelompok besar itu adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Agung. Berkaitan dengan tempat mereka, tidak ada yang berani keberatan. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling kuat. Lindong dan yang lainnya ada di belakang. Ketika mereka mendekati lembah Guntur, Lindong semakin mengerutkan alisnya. Sepertinya aura itu semakin jelas. Orang-orang di depan sudah beberapa ratus meter dari lembah Guntur. Pada saat yang sama, sementara wajah Lingxi dan Liu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, berdiri di belakang, mata Lindong dengan lembut menyusut. Pada saat ini, udara di langit tiba-tiba meletus dengan hebat. Kemudian, kilau dingin melintas sebelum terbang dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan kejam menghantam tanah beberapa meter di depan orang-orang dari Kotayang. Segera, bumi bergetar, lalu lubang besar beberapa ratus meter terbentuk. Keributan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang dari Yang City menjadi huru-hara, berdiri tepat di depan. Lingxi dan Liu Yuan menatap lubang besar ini sebelum mata mereka menyusut. Segera, wajah mereka menjadi gelap. "Saya tidak tahu siapa orang kuat yang menghalangi jalan. Tolong tunjukkan dirimu," ucap Lingxi mengangkat kepalanya. "Kembali ke tempat asal Anda. Ini bukan tempat yang seharusnya Anda kunjungi," ucap suara lain perlahan memantul di langit. Sementara itu, setelah suara itu mendarat, suhu di seluruh wilayah ini mulai turun tiba-tiba. Lalu, orang banyak melihat sosok melayang-layang berlayar di sepanjang angin sepoi-sepoi sebelum dia muncul di depan mata semua orang. Sosok itu melayang dan dia memilih untuk tidak mengaktifkan kekuatannya. Namun, getaran kuat dan mendebarkan diam-diam muncul dari tubuhnya. "Tahap nirvana," ucap beberapa praktisi elit. Ketika mereka menyadari getaran yang kuat itu, ekspresi Lingxi dan Liu Yuan langsung menjadi gelap dan suram. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti